Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, Pemirsa, dan kami masih terhubung bersama Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Pak Wawan, Iya, selamat pagi. baik baik, terima kasih, masih bergabung kemudian bersama kami di Market. Mas Wawan, kalau bicara mengenai data inflasi dari Amerika Serikat sendiri memang cukup, volatile begitu, tapi, The Federal Reserve menargetkan penurunan tingkat suku bunga acuan di Amerika Serikat 2 kali setidaknya ditargetkan, dilakukan di, tahun 2025 ataupun di sisa tahun 2025. Apakah hal ini kemudian masih reasonable untuk dilakukan, Pak Wawan? Ya, dengan data inflasi yang walaupun sudah di level 2% tapi mengalami kenaikan, ini memang masih menjadi, salah satu katalis yang menahan ya untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Tetapi secara tren memang seharusnya, suku bunga itu sudah mulai turun dan kalau kita bicara 2 kali di tahun ini berarti sekitar 50 basis, itu mungkin dilakukan, tetapi dengan data terbaru, mungkin di akhir Q3 atau di Q4 baru itu mungkin terlaksana. Baik, lalu bagaimana dengan kemungkinan penundaan pemangkasan suku bunga di, pertemuan di Juli 2025, Pak Wawan? Ini sejauh mana akan mempengaruhi, proyeksi arus modal ke emerging market, termasuk ke Indonesia, Pak Wawan? Ya, kalau kita lihat memang kebijakan Presiden Trump ini justru mendorong terjadinya inflasi ya, seperti perang tarif, lalu juga, pengetatan imigrasi. Kita juga masih menunggu tanggal 9 Juli nanti, itu adalah batas daripada penundaan tarif resiprokal, walaupun para pelaku pasar, eee, mem memperkirakan bahwa ini akan paling tidak diperpanjang kembali begitu penundaannya, tetapi ini juga akan menjadi concern. Mhm, baik. Lalu bagaimana dengan, review terkait dengan dampak dari, konflik antara Iran dan juga Israel dan juga lonjakan harga minyak terhadap, sentimen dari investor, walaupun memang secara harga untuk West Texas Intermediate sendiri, terdiskon, cukup signifikan ya di, pekan lalu, Pak Wawan. Seperti apa analisisnya? Ya, kalau kita bicara tentang harga minyak, tentunya setelah ada perdamaian antara, eee, Iran dan juga Israel, ini kemungkinan untuk Selat Hormuz ditutup ini sudah kecil sekali ya. Jadi harga minyak cenderung turun. Jadi fokus pasar saat ini kembali kepada fundamental pergerakan bunga dari Amerika Serikat. Kalau harga energi saya rasa juga akan cenderung stabil, kecuali ada eskalasi kembali. Artinya memang secara sentimen sekarang fokus ke apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat, mengingat, ada beberapa concern mengenai pertumbuhan, ekonomi dari Amerika Serikat sendiri begitu ya. Baik, yang juga menjadi fokus di perdagangan pekan lalu adalah bagaimana, rupiah dapat menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Pak Wawan, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah hal yang juga dapat menopang pergerakan IHSG di perdagangan hari ini? Ya tentunya penguatan rupiah selalu menjadi katalis positif untuk pergerakan saham di dalam negeri, walaupun ini trigger-nya lebih kepada karena indeks dolar melemah ya terhadap, basket mata uang dunia, tetapi juga imbasnya tetap positif kepada, rupiah dan juga kepada IHSG. Beberapa emiten terutama yang cost-nya dalam bentuk dolar ya tentunya ini akan menjadi angin segar, tetapi dari sisi fundamental dalam negeri sendiri ya. Kalau kita bicara tentang flow daripada dana asing, sebetulnya di per year to date itu, asing masih keluar sekitar 40 triliun ya dari pasar saham Indonesia, walaupun tidak langsung keluar dari Indonesia, tetapi kita melihat bahwa dengan adanya cash flow keluar seperti itu, kalau nanti memang ada perbaikan dari sisi fundamental di Indonesia, seharusnya bisa menarik kembali untuk minat asing masuk. Baik, oke. Lalu bagaimana dengan, IHSG yang memang, kalau secara kumulatif di, pergerakan sepekan IHSG terkoreksi 0,14%, dalam sepekan dan 4,05% sepanjang Juli tahun 2025. Walaupun pada penutupan perdagangan di hari Kamis, berhasil menguat begitu, Pak Wawan. Bagaimana Anda melihat, proyeksi pergerakan IHSG di hari ini? Ya, ISG sendiri memang di hari Senin ya, terutama ketika, terjadi saling berbalas serangan Iran dan Israel, ini tetapi setelah itu mampu untuk rebound dan kembali lagi fokus kepada fundamentalnya. Jadi saya melihat di hari ini ya pasti ISG akan mencoba untuk bertahan di atas 6.900, karena memang secara proyeksi hari ini seharusnya positif dan
kalau kita lihat bahwa hari ini adalah perdagangan terakhir pada bulan Juni, bisa saja IHSG juga menuju ke 7.000. Untuk support sendiri, kita lihat minggu lalu itu 6.700 cukup kuat. Jadi saya lihat range daripada IHSG di hari ini itu sekitar 6.750 sampai mungkin, 6.950. Baik, dari beberapa sektor yang terpengaruh dari penguatan dari nilai tukar rupiah dan juga, mungkin beberapa sentimen-sentimen yang cukup positif lah. Sektor-sektor mana yang menurut Anda cukup menarik, Pak Wawan? Sebetulnya sektor perbankan ketika kemarin terkoreksi ya, itu, eee, saat yang tepat untuk buy on weakness. Saat ini memang sudah mulai rebound, tetapi menurut saya masih menarik karena dengan level saat ini dan asumsi bahwa dividen yield-nya itu sama, itu, relatif menarik sekali terutama saham-saham di bank BUMN. Lalu juga sektor-sektor seperti consumer good itu yang memang secara cost itu lebih banyak, impor, ini juga akan diuntungkan dengan penguatan rupiah. Secara umum sektor yang terkait dengan suku bunga lalu juga sektor energi ini masih tetap diuntungkan karena walaupun harganya terkoreksi, tetapi, harga energi relatif stabil. Baik, sektor energi juga memang difavoritkan lah ya oleh beberapa, analis di, beberapa perbincangan yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, Pak Wawan. Sebetulnya kalau kita kerucutkan terhadap saham-saham yang menurut Anda, menarik lah untuk bisa dikoleksi di perdagangan hari ini, ataupun setidaknya sampai dengan Jumat, nanti, saham mana saja yang menarik dari sektor energi? Ya, saya melihat, saham batubara ya, karena Mhm. harga batubara itu ketika kemarin minyak naik, itu juga mengalami kenaikan, tetapi ketika minyak turun setelah, kesepakatan gencatan senjata Iran dan Israel, itu batu bara turunnya tidak sedalam itu, artinya sekarang pun masih di level di atas $100 per ton. Ini harga yang menarik untuk emiten batu bara. Beberapa emiten seperti PTBA contohnya, itu kemarin habis bagi dividen relatif besar sekali, jadi, harganya terkoreksi sekitar 14%, tapi saat ini sudah mulai stabil dan dengan level saat ini relatif murah dan dengan harga batu bara $100 per ton ini bisa menjadi menarik.